Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang kerasnya hati. Perkenalkan, nama saya Alfredo Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Abrilian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan. Nama saya Adrian Maulana. Dan berikut adalah presentasi kami. Karakteristik seorang munafik: 1. Pembohong. 2. Menjadi sumpah kebohongannya sebagai tameng. 3. Menghalangi jalan Allah Subhanahu wa taala. 4. Jelek amalnya. 5. Jelek hatinya. 6. Tampilan menarik tapi rusak batinnya. 7. Manis perkataan tapi buruk hatinya. 8. Buruk sangka atau suuzon. 9. Berpaling dan sombong. 10. Melarang orang lain berinfak. 11. Bermaksud mengusir orang mukmin dan merasa lebih kuat. Ciri-ciri orang munafik: 1. Berbohong dalam berucap merupakan ciri pertama orang munafik. Tentunya dalam hal ini berbohong yang dilakukan adalah bohong yang dapat merugikan orang lain meskipun hanya untuk bahan candaan. Perbuatan berbohong seperti ini sifatnya haram. 2. Ciri kedua orang munafik adalah mengingkar janji. Sangatlah penting bagi kita untuk selalu menjaga lisan apalagi dalam pengucapan kata janji. Janganlah mengucap janji apabila kita tahu tidak dapat menepati karena janji sama dengan utang yang harus dibayar atau sumpah yang tak boleh dilanggar. 3. Ciri ketiga dari orang munafik adalah mengkhianat. Orang yang berkhianat berarti perbuatannya, ucapannya tidak dapat dipercaya. Sebagaimana yang telah diriwayatkan dalam hadis riwayat imam yang dijuluki Ashabu As-Sunnah, penyusun kitab-kitab sunnah, yang artinya tunaikanlah amanat itu kepada orang yang telah mempercayaimu dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Yang berikut yaitu munafik. Sifat nifak atau yang lebih dikenal dengan sebutan munafik terdapat pada pribadi orang yang sukar diajak maju. Fenomena ini sering terjadi dalam sejarah perkembangan Islam dan bahkan telah ada semenjak agama Islam mulai mengalami kemajuan yang signifikan di Madinah pada zaman Rasulullah SAW. Nifak adalah sikap perbuatan manusia yang selalu bermuka dua, yakni apa yang ditampakkan tidak sama dengan keadaan yang sebenarnya. Biasanya manusia seperti ini selalu menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukannya. Padahal perbuatan munafik adalah salah satu perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 8 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yang artinya di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Berikut ada tanda-tanda mulai mengerasnya hati, yaitu sering bermalas-malasan dalam mengerjakan kebaikan dan ketaatan serta meremehkan kemaksiatan. Tidak terpengaruhnya hati dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan. Tidak terpengaruh hatinya dengan berbagai ujian, musibah dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab-sebab kerasnya hati yaitu 1. Kemusyrikan, kekufuran dan kemunafikan. Melanggar perjanjian yang dibuat Allah Subhanahu wa taala, tertawa berlebihan, lalai dari ketaatan, banyak melakukan dosa, banyak berlebihan dan banyak makan. Setelah itu keras hati. Menurut Kamus Bahasa Arab, keras hati sama dengan qaswa al-qalb, artinya kekerasan hati atau kebengsian. Dalam kehidupan modern yang perubahannya begitu cepat, terkadang hati manusia yang tidak kuat bisa berubah-ubah. Berangkat dari itulah
dapat difahami bahwa hati manusia mengalami suatu keadaan bolak-balik dalam menentukan suatu ketetapan. Hati bisa menjadi sehat dan bisa menjadi sakit. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 10. Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Yang artinya dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Keras kepala. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keras kepala berarti individu yang tidak mau menuruti nasihat orang lain. Ditinjau dari ilmu psikologi, keras kepala adalah sikap seorang yang selalu menolak mengubah pendiriannya dan tidak mau berubah, dan orang lain tidak bisa memaksa dirinya. Alasan seorang mengedepankan perilaku keras kepala adalah sebagai berikut. A. Karakter keras kepala melekat pada diri seorang karena sifatnya yang mudah tersinggung dan mudah marah kepada orang yang berbeda pemikirannya dengannya. B. Seorang yang keras kepala salah satu sebabnya karena ada keinginan tujuan tertentu. Dia menginginkan reward jika dia patuh pada aturan. Dengan demikian, kompensasi dia keras kepala karena ingin dia dikatakan eksis dan dibutuhkan. C. Orang yang keras kepala kepada pihak tertentu kemungkinan besar sebagai bentuk balas dendam sebagai bentuk pasif agresif. Tanda-tanda orang yang mempunyai sifat keras kepala. Arti keras kepala bisa sangat subjektif, tergantung persepsi masing-masing individu. Ada anggapan bahwa seorang tidak akan memvonis dirinya sebagai orang yang keras kepala, kecuali orang lain pernah mengatakan demikian dan ia menjadi kesal karena label itu. Maka perlu diketahui ciri orang yang keras kepala. Adapun ciri orang yang keras kepala adalah sebagai berikut. Pertama, memiliki ide atau rencana yang harus diwujudkan sekalipun ide atau rencana tersebut salah. B. Atau yang kedua, bersikap keras melakukan suatu hal yang meskipun orang lain tidak ingin melakukannya. Ketiga, jika ada ide yang orang lain yang berbeda, dia menuduh ide itu buruk dan tidak berhasil. Obati hati yang keras. Orang yang hatinya keras memiliki obat agar dia bisa kembali jalan Allah Subhanahu wa taala. Berikut adalah hal-hal yang dapat meluangkan hati. 1. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu meningkatkan keimanan. 2. Banyak mengingat Allah atau zikir dan membaca Al-Qur'an. 3. Belajar ilmu agama. 4. Berlindung kepada Allah dan hati yang tidak khusyuk dengan doa. 5. Berbuat baik terhadap anak yatim dan orang miskin. 6. Banyak mengingat kematian dan berziarah kubur. 7. Menghadiri majelis taklim dan majelis nasihat. 8. Menjauhi sebab-sebab terjadinya fitnah dan doa. 9. Makan makanan yang halal. 10. Salat malam. 11. Beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. 12. Bertemu dengan orang-orang yang soleh. Macam-macam hati. Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan bahwa hati itu mempunyai 2 ciri, yaitu hidup atau mati. Atas dasar ini hati terbagi kepada 3 jenis, yaitu yang sehat, qalbun salim, hati yang mati, mayit al-qaib, dan hati yang sakit, maridha al-qaib. 1. Hati yang sehat, qalbun salim. Qalbun salim adalah qalbun yang berilmu atau mengetahui bahwa Allah itu ada kebenarannya. Hari kiamat itu pasti tiba tanpa keraguan dan Allah akan membuktikan siapa saja yang ada di dalam kuburnya. 2. Hati yang mati, mayit al-qaib. Adapun jenis hati yang merupakan kebaikan dari hati yang pertama, yaitu hati yang mati tidak ada kehidupan di dalamnya. Hati seperti ini tidak mengenal Tuhan, tidak menyembahnya, tidak melaksanakan perintahnya, tidak mencintainya, dan tidak ridha kepadanya. 3. Hati yang sakit, maridha al-qaib. Jenis hati yang berikut ini
yaitu merupakan hati yang hidup tetapi mempunyai penyakit. Dia mempunyai materi yang saling tarik-menarik ketika ia memenangkan pertarungan itu, maka di dalam terdapat kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan, keikhlasan dan tawakal kepadanya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kata maupun perbuatan yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.